Alright guys, I wanna share a story about the monkey. If you guys notice about a monkey who named Punch in the China's zoo, who abandoned by his parents for some reason, you know. Sambil kita makan sahur, aku akan bercerita tentang seekor monyet ya, yang bagi sebagian orang mungkin hanya sekedar monyet. Tapi seekor monyet bernama Punch berhasil menggegerkan jagat dunia maya dengan kepolosannya sebagai binatang, let's say. Nah, entah kenapa dia tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bahkan banyak video yang beredar itu membuat para netizen meneteskan air mata. Sampai akhirnya si petugas kebun binatang itu memberikan dia sebuah boneka orangutan. Nah, ini juga sebagai orang Indonesia kita patut bangga karena berkat monyet bernama Punch ini, orangutan itu bisa ke notice ke seluruh dunia lagi, yang populasinya sudah semakin sedikit. Apalagi dengan pembalakan hutan yang liar akan membuat orang hutan itu bisa kehilangan rumahnya dan terancam punah. Kita lanjut cerita tentang Punch. Setelah diberikan boneka orangutan itu, dia tidak hanya menganggap boneka orangutan itu sebagai orang tuanya, tapi dia juga memperlakukan boneka orangutan itu sebagai pelindung. Okay? Every time he get anxious or I don't know how you call it in English, tapi ketika dia ketakutan, ketika dia sedih, dia merasa butuh pelukan, dia akan kembali memeluk boneka orangutan itu. Dan itu satu-satunya benda atau makhluk yang dia anggap bisa melindunginya dan menjadi perlindungan buat dia. Dan secara tidak sengaja dan sangat kebetulan, I just lost my monkey who named Goldie. Okay? Goldie ini aku rescue. Ini dia. Ini ialah Goldie. Oke. Jadi gara-gara konten viral tentang si Punch monyet yang di kebun binatang Cina itu, dalam waktu yang bersamaan Punch mengingatkan aku sama Goldie yang entah sekarang nggak tahu keberadaannya atau keselamatannya. Goldie ini aku rescue sekitar 6 bulan yang lalu mungkin, dengan luka tembak di lehernya. Dan aku sembuhin dia pakai VCO. Okay? VCO itu ialah Virgin Coconut Oil yang diproduksi oleh pada saat itu calon istri aku.
Sampai luka di lehernya sembuh, lalu Goldie menjadi teman, boneka, mainan, you name it. Pada saat aku ngelihat Punch di TikTok seliweran segala macam FYP-nya, aku persis ngelihat matanya Goldie ada di Punch. Begitulah mata Goldie memandang, begitulah mata Goldie pada saat ketakutan. Semua kelakuannya mirip banget, karena memang sama-sama balita mungkin ya. Tapi monyet itu emang beda-beda. Pan sendiri sampai akhirnya bisa bergabung dengan kawanan, dia butuh waktu kan. Tapi dia tumbuh dengan boneka orangutan itu. Nah begitu juga dengan Goldie. Goldie tumbuh dengan aku. Mulai dari dia kesakitan sampai dia sehat, sampai dia aktif, sampai dia nyebelin. Nih semuanya si Oldie ya. Jadi aku sangat relate dengan ceritanya Punch. Padahal orang yang merawat kebun binatang itu kan rame ya. Tapi tidak bisa membuat Punch punya tempat yang nyaman. Karena satu-satunya tempat yang nyaman ialah sebenarnya ya orang tuanya, tapi dia tidak diinginkan. Begitu juga Goldie pada saat setelah dia sembuh, banyak orang yang ingin memegang, menggendong, bahkan bermain ya. Membuat dia memilih siapa yang membuat dia nyaman dan tidak. Dan sangat terlihat jika dia stres atau nggak suka, bahkan cenderung gelisah, dia akan berteriak, bahkan sampai di level ekstrim dia akan mengeluarkan BAB atau pipis. Bagi kalian yang pernah pelihara monyet pasti tahu betapa menyebalkannya, betapa menyenangkannya, betapa agresifnya, betapa responsifnya. Beda banget dengan binatang peliharaan yang lain. Let's say anjing, kucing, burung, ayam, bebek, you name it, oke? Kalau kalian udah pernah melihara monyet pasti tahu perbedaan besar itu. Dan dia bisa clingy sama kita atau bermain sama kita atau berinteraksi sama kita selama 24 jam. Selama kita sanggup aja. Itulah yang terjadi sama Goldie. Dan itulah juga yang terjadi sama Punch di kebun binatang itu. Goldie pernah melewati masa pada saat Aceh banjir itu. Dia kebanjiran, dia mati lampu, dan dia di kandang di bawah sendirian, gelap-gelapan, tapi dia berhasil melewati itu semua. Nah begitu juga dengan Punch mungkin ya, karena zoo itu pasti ada hujannya, ada geluduknya, ada mati lampunya, sehingga dia hanya melewati bareng si boneka orangutan itu. Sampai boneka orangutan ini, kalau nggak salah produksi IKEA, ya presiden IKEA-nya sendiri memberikan donasi boneka orangutan yang lain buat monyet-monyet yang lain, dan mengganti display produknya dengan fotonya si Punch, si monyet kecil 6 bulan itu. Kenapa ini sangat relate?
Karena unfortunately beberapa minggu terakhir aku mendapatkan kabar Goldie hilang. Oke. Entah dimakan binatang buas, entah kabur, entah dicuri orang, entah dijual. Apapun itu hanya Allah yang tahu. Tapi seandainya dia pun di luar, semoga Goldie baik-baik aja dan menemukan sesuatu seperti Punch yang bisa membuat dia kuat atau nyaman atau aman, ya. Nah, Punch di akhir-akhir video VT-VT yang beredar, ada satu monyet dewasa yang sudah mulai mendekati dia dan berlaku atau berlagak seperti ibunya atau induknya. Tapi keterikatan dia dengan boneka orangutan itu masih. Goldie yang udah sangat terikat dengan aku, ketergantungan dengan aku, atau nyaman dengan aku, tiba-tiba dia harus kehilangan aku dan mungkin sudah menemukan sesuatu atau seseorang yang bisa merawat dia sampai dia dewasa pastinya. Karena Goldie ini juga monyet kecil yang umurnya mungkin 6 bulan sama kayak Punch. Bahkan semua tindak tanduknya mengingatkan aku kepada Goldie. Polosnya, tatapan matanya, larinya, bercandanya, bahkan pada saat memeluk, sedih, ketakutan, he just remind me to Goldie. Dan aku buat remove. How can I remove? How can I remove? Who's that? Enggak. Remove sound. So, buat Goldie atau siapapun yang melihara Goldie hari ini, Goldie bisa makan apa aja dan mau makan apa aja, ya. Goldie kalau ketakutan dia akan mengeluarkan BAB atau yang tidak terlalu parah pipis. Buah kesukaan Goldie mangga. Makanan yang paling simpel buat Goldie ialah nasi putih. Goldie suka kopi. Tolong rawat Goldie sampai dewasa. Kadang Goldie nakal, kadang dia bukan mencuri barang, tapi dia penasaran dengan barang, sehingga dia akan mengambil barang yang membuat dia penasaran. Dia akan ngeberantakin barang. Jadi maklumin aja kelakuan Goldie yang memang notabene-nya ialah monyet. Begitulah kelakuan monyet di alamnya. Dan usahakan jangan diikat, jangan dikurung. Andai-pun dikurung, sesekali harus dilepas. Yang ada pohonnya, karena dia hanya akan bermain dengan pohonan. Karena pada dasarnya mereka makhluk pohon. Ada istilahnya, mereka makhluk pohon, yang memang naturalnya mereka tinggal dan hidup di pohon. Layaknya kita menginjak tanah dan tinggal di rumah. Begitulah pohon bagi monyet. Lalu buat Punch yang mungkin telah menemukan ibu angkatnya,
Semoga VT-VT berikutnya kita akan melihat Punch yang lebih bahagia, lebih sehat, lebih tumbuh. Kalau di kebun binatang otomatis nggak akan kekurangan makanan, tapi makanan aja nggak cukup, karena Punch membuktikan setelah dia diberikan boneka orangutan, dia terikat dengan hal itu sampai hari ini. Itulah tempat ternyamannya, tempat teramannya. And I don't know, one day, maybe I will pet another monkey if I see her energy. Karena aku percaya energi itu nggak bisa musnah, dia hanya berubah bentuk. Jadi kalau suatu hari aku merasakan ada energi Goldie di seekor monyet manapun, mungkin aku akan memelihara monyet lagi. Setelah semuanya baik-baik saja pastinya. Dan aku sangat berharap Goldie baik-baik aja di luar sana. Andai pun dicuri, andai pun dijual, tapi siapapun yang beli atau siapapun yang mengadopsinya, aku yakin dia seorang pecinta binatang, makanya dia mau memeliharanya. Andai aku tahu Goldie masih hidup aja, mungkin aku udah senang. So I'm gonna close this live. Say hi to Goldie. Bye Goldie. We will miss you. Be good, okay? Be a Goldie, no matter what. Bye. Ada berapa menit ya?